Presiden Joko Widodo diagendakan akan berkantor di IKN selama 40 hari. Terhitung sejak 10 September hingga 19 Oktober mendatang, di mana H-1 menjelang pensiunnya sebagai presiden. Diketahui Presiden Jokowi akan berakhir masa jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut jika agenda Presiden Jokowi di IKN tak jauh berbeda seperti di Istana Kepresidenan Jakarta maupun Bogor, yakni rapat serta mengundang sejumlah pihak. Selain itu, sejumlah ASN dan Sekretariat Presiden juga sudah mulai bekerja di IKN untuk membantu kepentingan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah berkantor di IKN pada 27 Juli. Pada malam perdana di IKN, Jokowi mengaku tidak bisa tidur. Sementara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui jumlah ASN yang direncanakan pindah ke IKN turut berkurang. Semula ASN yang hendak dipindahkan mencapai 14.000 namun berkurang menjadi 1.200 ASN. Ia menjelaskan pengurangan jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN bukan lantaran keterbatasan dana. Menurutnya, hal itu disebabkan faktor cuaca sehingga pembangunan sejumlah infrastruktur menjadi molor. Media sosial dihebohkan oleh keberadaan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang sering kali memberikan komentar negatif terhadap Prabowo Subianto. Netizen menduga akun tersebut terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, yakni wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Menanggapi hal tersebut, dirinya angkat bicara saat dijumpai awak media saat belusukan di Solo. Gibran menjawab tak tahu dan meminta wartawan menanyakan kepada pemilik akun yang bersangkutan. Sama itu mas, rame yang akun itu loh mas. Wah, dalam buah takon sendiri. Ya, rame ya mas. Secara terpisah, Menkominfo Budi Aristiadi mengklaim pihaknya sudah mendalami akun Fufu Fafa yang disorot publik tersebut. Ia membantah jika akun Fufu Fafa milik Gibran Rakabuming Raka. Namun, Budi Ari mengaku belum mengetahui pasti milik siapa pemilik akun Fufu Fafa. Namun ia memastikan pihaknya sudah mendalami akun tersebut sejak mulai disorot publik. Polres Padang Pariaman mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti baru terkait pembunuhan Nia. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti baru berupa pakaian korban. Petugas menggunakan jilbab korban sebagai alat untuk menemukan pakaian korban yang lainnya. Setelah melakukan pencarian, tim K9 menemukan selai baju berwarna hitam dengan gambar boneka berwarna kuning di aliran sungai yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi ditemukannya jasad korban. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir menyebut jika pihaknya akan terus berupaya untuk mencari pakaian korban lainnya sebagai bukti tambahan dalam kasus dugaan pembunuhan tersebut. Selain itu, pihaknya telah mengantongi identitas pelaku dan kini tengah memburu terduga pelaku yang terlibat dalam kematian Nia. Untuk sore hari ini kita diperbantukan dengan K9 dari Ditsama Polda Sumbar. Hari ini untuk bisa mencari barang bukti yang dipakai oleh korban yang saat ini belum ditemukan. Ya, semoga aja nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dipakai oleh korban. Selama pencarian ada temuan atau gimana? Tadi udah ada beberapa jenis pakaian yang kita nanti konfirmasi ke pihak keluarga. Dan sejauh ini perkembangan penyelidikan sudah sampai mana nih? Penyelidikan kami terus mengembangkan pemeriksaan kepada saksi-saksi, terutama saksi orang terdekat ya, yang di hari Jumat itu melihat terduga ini bisa melihat langsung dan berinteraksi langsung, baik itu saat jualan ataupun setelah jualan. Untuk otopsi memang ada didapatkan belum, otopsi kita masih menunggu resmi dari Rumah Sakit Bayangkara. Masih belum. Sebelumnya, korban ditemukan terkubur di daerah kecamatan 2x11 Kayu Taman Padang Pariaman setelah dinyatakan hilang sejak 6 September silam. Naas, jasad korban ditemukan tanpa busana. Hati orang tua mana yang tak hancur kala mendapat kabar jika sang anak tewas mengenaskan. Asril,
sang ayah tak terbendung air matanya, menyadari jika anak gadisnya yang semestinya bulan depan mengenyam pendidikan kuliah melalui jalur beasiswa, kini telah pergi selamanya. Nia Kurniasari dikenal sebagai gadis yang baik hati dan juga rajin. Sehari-hari berjualan gorengan dengan berjalan kaki. Hasil jualannya ia kumpulkan untuk membantu keluarga dan menabung untuk membeli laptop guna menunjang kebutuhan kuliah. Kini, pihak keluarga menuntut agar pelaku segera tertangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Beginilah suasana di Sekolah Dasar Negeri Selawi 1, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat para siswanya akan mendapatkan makan bergizi gratis yang diselenggarakan Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS-KOP sejak bulan Mei 2024 lalu. Suasana riang gembira terlihat saat siswa-siswi ini menerima jatah makan bergizi sebelum pulang sekolah bagi siswa kelas 1 dan 2 atau saat istirahat bagi siswa kelas 3 hingga kelas 6. Sebelum makan, mereka wajib berdoa. Ini adalah salah satu kelas di SD Salawi Gombong. Ciburayut, Kecamatan Cigombong. Ya, masuknya di Bogor ini ya, yang menjadi tempat pilot project ya, proyek percontohan dari MDS-KOP untuk makanan bergizi. Jadi ini kelas 2 ini kan pulangnya jam 10. Jadi dikasihnya semuanya sama jam 9.30 untuk yang kelas 1 sampai kelas 2 sebelum mereka pulang. Kalau untuk kelas di atasnya dikasih ya di jam yang sama, tapi itu pada saat break. Nah, sejauh ini mereka mengatakan sangat senang dengan program makan bergizi ini dan itu membuat tingkat kehadiran menjadi lebih tinggi, hampir 100% setiap hari. Seluruh siswa-siswi SDN Selawi 1 yang berjumlah 316 orang ini terlihat gembira dan lahap saat menyantap makanan yang kali ini menunya berupa nasi, sayur, tempe, dan daging. Siapa namanya kamu? Namanya siapa? Dira. Dira. Kelas berapa, Di? Kelas 2 ya? Makan apa ini? Makan rendang. Di rumah makan rendang nggak? Nggak. Makan juga ya? Enak ya makannya? Ini dikasih dari sini? Ada yang ngasih? Udah tiap hari ya? Dira, tiap hari? Dapatnya tiap hari ya? Kalau mau pulang dikasih makan dulu? Iya. Weh, keren. Ganti-ganti nggak tiap hari? Hah? Makanannya apa? Nggak ada ikan asin? Ada ikan asin nggak? Nggak ada ya? Ajam lagi makan apa, Jam? Nasi. Jam. Lihat sini tuh. Makannya makan apa? Nasi sama apa? Daging apa? Gitu, daging sapi ya? Seneng gak kamu dapat nasi? Seneng? Tiap hari? Hah? Tiap hari kamu makannya di sini, dikasih? Jadi sebelum pulang dikasih makan dulu? Wah, enak dong. Menurut Kepala Sekolah SDN Selawi 1, Nining Yuningsi, sejak ada program makan bergizi gratis dari Koperasi MDS-KOP ini, tingkat kehadiran murid meningkat jadi 99 sampai 100% yang hadir. Selain itu, berat badan para murid dan guru juga naik loh. Bergizi jadi lebih. Ya, alhamdulillah setelah makanan bergizi setiap hari datang dilakukan, itu alhamdulillah absen siswa meningkat. Tadinya kan sampai 80% sebulan itu dihitung, hanya 80% kehadiran itu siswa, tetapi setelah ada MDS alhamdulillah hampir 100% kehadiran siswa. Kehadiran itu ya? Itu ketidakhadiran dikarenakan memang salah satunya anak malas,
Malas itu mungkin karena ada apa gitu atau bangun kesiangan. Di sini kan mayoritas ibunya pada kerja. Jadi kadang ada bapaknya di rumah, bapaknya ketika pergi dia tidak sekolah. Itu salah satunya mungkin itu. Nah sekarang setelah ada MDS, alhamdulillah 99% Kehadiran itu ya. Ya, dalam sebulan. Karena dapat Ya, makan ya. dampak dari MDS ini dari dampak dari makanan gratis itu bergizi. Dari selain itu ada juga pengaruh misalnya berat badannya dan Nah, sebagainya. itu. Ibu lakukan pengukuran atau bagaimana? Ya, pengukuran dan berat badan itu Penimbangan meningkat. Ya, penimbangan kan ini ditimbang sama anak. Apalagi setelah dikasih suplemen itu kan, anak alhamdulillah meningkat. Termasuk saya juga meningkat berat badan. Oh, selain siswa, Kita gurunya kan juga dapat. dikasih juga. Oh. Kita dikasih Ini 58 ke 64. sekarang 64 kilo. Kayak gitu. Program makan bergizi gratis dari Senin hingga Sabtu yang dilakukan oleh Koperasi MDS KOP ini dibagikan untuk 1.800 murid ditambah guru-guru di 6 sekolah yang ada di Kecamatan Cigombong. Menurut CEO MDS KOP, Zaki Gamal Nasir, setiap bulannya diperlukan dana 800 juta rupiah agar program ini bisa menjangkau 1.800 siswa di 6 sekolah dasar di desa itu. Karena kita di sini kan memberikan makan bergizi pada anak-anak di desa Ciburayut ini kepada sekitar 1.800 anak plus ada guru-gurunya juga. Jadi kisaran sekitar hampir 800-an juta per bulan. Untuk mengakomodir semua dari mulai persiapan makanan sampai dengan logistik sampai ke anak-anaknya. Berapa lama proyek percontohan ini akan dilakukan? Kita sih bertahap ya. Awalnya 2 bulan, terus kalau ada sponsor lagi yang memberikan dana untuk proyek percontohan ini kita lakukan lagi. Jadi sekarang udah 3 bulan berjalan. Pak, prosesnya sendiri untuk pengemasan makanannya, lalu itu melibatkan masyarakat sekitar nggak Pak? Atau memanfaatkan potensi yang ada gitu? Oh iya, tujuan awalnya di awal ini bagaimana program ini bisa meningkatkan ekonomi di desa. Jadi sehingga dari awal kita menseleksi dari mulai dapur, bahan baku, apa yang bisa optimal disediakan oleh desa ini gitu. Sampai yang masaknya ya ibu-ibu dari desa ini yang dimana itu anggota koperasi kita juga gitu. Agar memudahkan para murid mendapatkan makan, maka setiap murid diberi 2 tempat makan, di mana setiap harinya tempat makan yang sudah dibersihkan ditukar dengan makanan yang sudah ditempatkan. Para murid tidak boleh lupa membawa tempat makannya. Makanan yang dibagikan ini dimasak oleh ibu-ibu di desa tersebut mulai pukul 2 dini hari, dan setelah matang lalu dikemas dan diantar ke sekolah pukul 8 pagi. Untuk bahan bakunya mulai dari beras, sayur, dan lauk pauknya dibeli dari desanya. Sehingga dengan sistem ini bisa membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut.